Udah bisa. Kita baca sekarang ayat 37. Ya, ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. An-Nisa 36, An-Nisa 37. Ya belum ketemu. An-Nisa 37. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya dikerasin. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullah. 1, 2, 3. Alladzina yabkhaluna wa Murunan nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullah wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih. 1, 2, 3. wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih. Wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nasi wa la yu'minun. Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nasi wa la yu'minun. Wa la yu'minuna billahi wa la bil yawmil
علينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما وكان الله بهم عليما. Lanjut langsung kita baca ini ya, apa artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina utawi uang ya bakhaluna kang podo cetil sapa alladzina wa ya'muruna lan podo perintah sapa alladzina annasa ing manungsa bil bukhli kelawan cetil wayak tumuna lan podo ngumpetake sapa alladzina ma ing barang ata kang maringi kang wis maringi ing alladzina Allahu sinten Allah min fadlihi saking kanugrahane Allah wa a'tadna lan nyawisake kita lil kafirina marang wong kafir adaban ing siksa muhinan tur kang ino walladzina lan utawi uang yunfiquna kang padha nginfakake sapa alladzina amwalahum
wala yu'minuna lan orang iman sapa alladzina billahi ing Allah Ta'ala wala bil yaumil akhir lan ora iman dina kang akhir waman lan uwong yakun kang ana sop yakun kang ana asyaitanu apa setan lahu beduwe eman korinan iku dadi kanca pasaam mongko ala banget korinan apane oleh dadi kanca wama utawi apa da'alaihim iku mlarati ing atase apa alladzina lau amanu lamun iman sapa alladzina billahi lawan Allah Ta'ala wal yaumil akhir lan dina kang akhir wa anfaqu lan padha belanjaake sapa alladzina mimma saking barang razaqa kang paring rizki ing alladzina Allah sinten Allah Ta'ala wa kana lan ono Allah sinten Allah hingga kelawan alladzina aliman iku mutaneni iya alhamdulillah. Kita lanjutkan, kita artikan dulu. Alladzina adapun orang-orang yang bakhaluna yang pada bakhil wa ya'muruna dan orang-orang yang pada perintah an-nasa pada manusia bil bukhli untuk berbuat bakhil wa yaktumuna dan orang-orang yang menyembunyikan ma pada barang ata yang telah memberikan pada mereka Allah min fadlihi dari karunia-Nya Allah
dengan cara dilihat-lihatin manusia. Ya, dilihat-lihatin manusia. Wala yu'minuna, dan mereka orang-orang yang tidak beriman billahi pada Allah, wala bil yaumil akhir, dan mereka tidak iman kepada hari akhir. Wama, dan orang yakun yang ada asyaiton, si setan, lagu baginya qorinan, jadi teman. Fasa'a qorina, dan setan itu menjadi teman yang paling buruk. Fasa'a wa maladapun, sesuatu apa yang itu alaihim, atas mereka, lau amanu, kalau mereka beriman, billahi pada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman pada hari akhir, wa anfaqu, dan mereka menginfakkan mimma, sedikit harta, rozaqo, yang telah kami berikan pada mereka, rozaqo, yang telah memberikan pada mereka, Allahu Allah. Wa kana, dan adalah, wa kana Allahu, dan adalah Allah, bihi pada mereka, aliman, itu dan yang mengetahui, ya, mengetahui. Jadi ini masih membahas hubungan kemarin, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah. Ini ayat 37 ya. Ayat 37 ini masih ada hubungannya, ada munasabahnya, ada hubungan dengan ayat sebelumnya. Yakni ayat sebelumnya itu orang mukmin, kita semua atau manusia itu hendaknya menyembah hanya kepada Allah, dan kita dilarang menyekutukan kepada Allah. Kita harus berbuat baik pada orang tua, kita harus berbuat baik sama kerabat, Pak De, Bule, Bude, dan saudara-saudara kita yang ada hubungannya kerabat, sanak kerabat kita. Wal yatama, dan juga kita harus berbuat baik sama orang-orang anak-anak yatim. Insyaallah bulan Asyura ini 10 Muharram kita disunahkan puasa nih tanggal 9 puasa Asyura. Puasa tanggal 10 Muharram puasa Asyura. Di samping kita disunahkan puasa, kita juga hendaknya bulan Asyura ini karena memperingati satu kejadian yang amat dahsyat yang gak akan pernah terlupakan oleh kanjeng Nabi. Ya. Kenapa? Karena nanti di akhir urusannya. Kenapa saya bilang tidak akan pernah terlupakan oleh kanjeng Nabi, walaupun kanjeng Nabi udah gak ada waktu itu. 10 Asyura itu hari perang Karbala, yakni semua cucu kanjeng Nabi, keturunannya, ya Allah, semuanya, yaitu Sayyidina Husain beserta keluarganya, semua dibunuh, semua
ya dari oleh Yazid bin Muawiyah. Ini perang saudara istilahnya lah, katakan, karena sama muslim ya, rebutan kekuasaan. Alhamdulillah. Intinya pada tanggal 10 Muharram ya, 9-10 Muharram itu terjadi pembantaian keluarga Nabi, cucu Nabi. Yang melakukan bukan orang lain, yang melakukan bukan orang kafir, bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, tetapi sesama muslim. Ya Allah. Ini semua keluarga Nabi wafat semuanya, cucu-cucu Nabi wafat semuanya. Bahkan Sayyidina Ali, Sayyidina Husain dipenggal kepalanya, ya Allah. Kemudian ditacapin, dijadikan ditombak itu, diacung-acungi. Astagfirullah. Ini yang tersisa hanya satu cucu Nabi, Sayyidina Ali Zainal Abidin, yang saat itu tidak ikut. Sehingga dari Sayyidina Ali Zainal Abidin inilah masih ada keturunan kanjeng Nabi, ya toh? Masih ada keturunan Nabi. Di mana? Ya di dunia ini pasti ada, ya kan? Pasti ada. Paham ya? Ini. Makanya untuk mengenang peristiwa besar tersebut, maka kita jadi ingat, ya kan, orang-orang yang kecil, terutama yatim piatu. Makanya tanggal 10 Muharram itu dikatakan lebarannya anak yatim, ya kan? Ini semua orang pada nyanturin anak yatim, ya kan? Seperti itu. Ya, sebenarnya si santri jamaah Al-Qadhaniyah itu bisa ngadain tawuran anak yatim, tapi dari awal harusnya dari dana, nanti kita undang anak yatim. Tahun-tahun depan atau sekarang terlalu mendadak, ya kan? Insya Allah. Silakan bikin aja nanti saluran di sini, gitu. Insya Allah tahun depan itu, ya. Makanya hubungannya begitu mas. Jadi masih ada hubungan kita ayat 37 ini berhubungan dengan ayat sebelumnya, ya kan? Kita hendaknya berbuat baik sama sama kerabat, anak yatim, orang miskin, terus tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, ya kan? Sahibil bil jambi wa sabil, dan bahkan Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang dalam perjalanan yang kehabisan ongkos, kehabisan bekal, ya kan? Maka ini bahkan mereka berhak mendapatkan zakat. Kita harus sayang. Ada orang yang datang ke rumah kita minta tolong, dia kagak punya ongkos untuk pulang karena memang, tapi sekarang banyak oknum juga sih, serba salah kita. Banyak oknum bingung, pura-pura miskin, pura-pura jadi fakir, minta-minta, ya kan? Bahkan ada oknum sekarang orang pura-pura dorong motor, nanti dikasihnya uang 10.000, ada yang ngasih 20.000, tetap pura-pura katanya motornya habis bensin, ya kan? Minta tolong pada ngasih, padahal dia besoknya dia juga begitu lagi didorong, padahal motornya kagak habis ini bensinnya, hanya karena pengen dapat kasih orang.
Itu ada, Mas. Nah, di sini yang belum saya sampaikan, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak suka, tidak senang man pada orang karena yang ada itu man mukhtalan, itu sombong, ya kan? Fakhur dan merasa agul-agulan, guani. Allah itu nggak suka sama orang yang modelnya kayak gitu, Mas. Ya, makanya disebutkan sombong itu hanya Allah yang berhak sombong. Kata Allah, al-kibriya'u ridai. Sombong itu adalah selendangku, kata Allah dalam hadis qudsi. Ya. Wal 'azamatu izari, keagungan adalah sarungku, ya kan? Sarungku, izar. Faman, barang siapa naza'a yang mengambil ni dariku, wahidan satu tadi, selendang ataupun sarung, izar, ya kan? Pakaian ini hanya apa namanya majas gitu ya, bukan Allah punya selendang, Allah punya sarung, bukan, majas, perumpamaan gitu. Jadi pakaian Allah lah, izar pakaian Allah, apa namanya? Ya, keagungan itu pakaian Allah, al-kibriya, kesombongan itu adalah selendangku. Waman naza'ani wahidan min rumah, barang siapa yang mengambil selendangku, barang siapa yang mengambil pakaianku, kata Allah, izar satu aja, qadabtu fitnar, maka aku akan lemparkan dia ke dalam neraka. Itu hati-hati, Mas. Makanya di neraka itu banyak orang sombong. Jangan ada yang sombong, Mas. Jangan. Kita nggak punya apa-apa. Jangan sombong. Yang pintar jangan sombong karena kepintarannya. Yang kaya jangan sombong karena kekayaannya. Jangan. Ya, yang punya jabatan jangan sombong karena jabatannya. Apalagi jabatan punya waktu cuma 5 tahun. Bupati 5 tahun, gubernur 5 tahun, presiden 5 tahun. Yang lama tak RT biasanya. RT lama. Kadang-kadang ada yang ditunjuk jadi RT, kagak mau, banyak kayak gitu, ya, karena kagak ada duitnya. RW, tapi kalau RW mendingan, Mas. Di satu daerah ini, bukan ada satu perumahan, itu rebutan jabatan RW udah kayak calonan lurah baik. Wah, dipampang RW. Ya Allah, tahu gajinya berapa itu, Mas. Ya, jabatan sementara. Apa yang disombongkan, ya kan? Kaya sementara, apa yang disombongkan? Kepintaran sementara, apa yang disombongkan? Ada bapak Profesor Doktor Badruddin Yusuf Habibie, Profesor Doktor B.J. Profesor Doktor B.J. Habibie. B.J. singkatannya Badruddin Yusuf Habibie. Pak Habibie, cerdas,
Pinter beliau, cerdas sekali beliau. Bisa bikin pesawat, bisa bikin kapal laut. Wow. Kalau udah tua ya udah, gitu aja udah tua, udah mulai banyak lupa. Kiai-kiai, para ulama, cerdas udah tua, semua berkurang. Ya kan yang dulu apalin udah pada lupa. Kayak gitu mas. Harta orang kaya raya ujung-ujungnya juga mendelet juga. Ya kan? Apa yang disombongkan? Allah lah yang berat, sombong aja. Ya, paham ya? Jangan. Dalam hadis Kanjeng Nabi disebutkan la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga siapa man orang karena yang ada fi qalbihi, di dalam hatinya mithqalu dzarratin, seberat biji sawi, ya kan? Mithqalu itu sebesar mithqalu dzarratin itu seberat, kira-kiranya sebesar semut pudak. Dzarratin teh kecil sekali. Ada yang bilang seberat biji sawi, min kibrin, dari kesombongan. Ya Allah, astagfirullah. Makanya mas, jangan ada yang sombong. Sombong itu jangankan sombongnya gede, sombong segede biji sawi. Ngerti biji sawi? Kecil sekali. Semut budak itu semut yang ada di gula, tahu nggak gula? Kadang-kadang gula itu ada semut putih-putih itu, kecil, itu semut budak namanya. Bukan budak, kalau budak mah bocah atau budak. Kecil yang semut putih, yang semut yang kecil itu namanya dari semut budak. Dari kesombongan, ya Allah, orang sombong, naudzubillah. Cantik sombong, ganteng sombong, paling 5-10 tahun, 15 tahun masih cantik, 20 tahun mungkin udah berkurang. Kalau udah umurnya di atas 40 tahun, udah belum kirut, dan 50 belum kirut mah. Kalau udah 60 tahun udah kirut, ya tangannya udah buyutan, ya udah buyutan, matanya udah kabur, yang tadinya ngeliat teh bening nyata udah ngeliat matanya udah mulai kabur. Ya Allah, jadi ingat Mbah, kirim fatihah buat Mbah ya Allah. Mbah Rayong bibir zaman now, ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mbah itu luar biasa. Beliau nggak melihat, benarnya udah lama Mbah melihat Mbah. Gak bisa. Saya masih rumah di sana, belum punya rumah di sini, belum ada majelis ini. Ya kadang-kadang saya keluar gitu, meser naon gitu, meser naon, beli apa, dikiranya saya orang lain. Itu Mbah, ya kan udah gak ngeliat matanya, kacamata, tapi Mbah itu kalau baca Al-Quran begini. Beginilah. Iya udah gak kelihatan. Pokoknya begini Mbak. Tapi khatam Mbak. Insya Allah. Yang sampai dapat dulu
matanya nggak dikhatam, ya kan? Ya minimal sekali lah waktu Ramadan khatam, mbak aja khatam yang udah nggak kelihatan, mbak nggak kelihatan. Sekarang gini loh, saya kalau melihat kasihan itu, masya Allah. Makanya mbak beliau husnul khotimah, ya kan? Ninggalnya mudah mbak itu. Cerewet memang mbak, tapi kebaikan demi kebaikan. Bukan Mbak Noah, orang tua yang banyak cerewet, banyak kan. Kalau udah makin tua, makin gede ambeknya orang tua teh. Iya, gede ambek. Rata-rata gede ambek. Itu orang tua, makanya kita harus banyak maklum kalau punya orang tua. Mbak, bukan lewat lah. Mbak itu untuk kebaikan. Dulu yang berkesan mungkin santriwati dulu sering diomelin Mbak, ya kan? Mbak Us, Mbak Fitri, Mbak siapa mah? Yang diomelin Mbak Us baik. Mbak Us sama Mbak Fitri. Mbak Fitri kan orang santriwati terlama dia mah, paling lama berapa tahun di sini. Mbak istrinya Mas, Mbak Anggit, Mbak Anggit kelihatan karena di mall kelihatan dia mana? Karena dia pulangnya malam gitu Mbak Anggit. Tapi Mbak Us sama Mbak Fitri didomelin, ya tapi karena untuk kebaikan, ya kan? Omelnya itu orang tua itu ngomelnya itu jangan kira apa Mas, orang tua itu bentuk sayangnya kepada kita, suka ngomeli, jangan diambil hati, tinggal ngomong ya ma, ya pak, gitu, makanya ini. Faqala rajulun, ada sahabat yang berkata, inna rajula, sesungguhnya ada laki-laki, yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan. Kata kanjeng, ada orang ketika kanjeng Nabi bilang tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Terus ada yang tanya kanjeng, ada sahabat bilang, inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan. Ya Rasul, ada seseorang nih Rasul, laki-laki ya Rasul, seneng banget pakaiannya bagus, wadahu hasanatan, terus sandalnya bagus, merek Cekerman jadi Nickerman, cuman dulu kan ada Nickerman, Carvin dan sebagainya, Batak, bagus pokoknya. Akhirnya kanjeng Nabi, gimana kanjeng Nabi? Ada orang pakainya bagus banget nih, pakai ini, ya kan? Pakainya bagus dia, ya kan? Sandalnya bagus, sarungnya bagus, dia mas setengah sutra. Kalau setengah sutra nggak apa-apa mas, kalau sutra nggak boleh. Kalau campuran sutra, ada sutranya, yang penting sutranya jangan lebih banyak, 40-60 lah gitu, boleh. Kayak sarung BHS. Ada yang punya sarung BHS? BHS asli. BHS asli, bukan BHS harga 200.000. Karena ada BHS harga 200.000 ada ya kan? Ini BHS yang harga 2 juta. Ada yang harga 2 juta. Itu setengah sutra, ya kan? Kanjeng Nabi pripun kanjeng Nabi, ada orang bajunya bagus, sarungnya bagus, sandalnya bagus, pokoknya serba bagus kanjeng Nabi. Qala innallaha jamilun, sesungguhnya Allah teh indah.
indah, yuhibbul jamala, suka yang indah-indah. Itu sesungguhnya Allah yang bagus dan suka yang bagus-bagus. Ya kan? Terus al-kibaru, adapun yang dimaksud dengan sombong ya, batarul haq wa ghamtun nas. Yang dimaksud dengan sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu sombong. Jadi bahkan sampai itu disunahkan ini mas apa? Disunahkan untuk menyatakan apa-apa yang diberikan Allah kepada kita. Itu ada mas dalil yang mananya tadi mana sih An-Nisa ayat 30. Oh ini nih surat An-Nisa ayat 30 itu 31. Ya, hendaknya kita itu menyatakan apa yang diberikan Allah kepada kita. Jangan sampai kita itu menyembunyikan. Maya di sini banyak tumuna itu, banyak tumuna mana tadi? Mana mas? Banyak tumuna ma'atahumullahu min fadlih. Dan mereka menyembunyikan apa-apa yang diberikan Allah kepada mereka min fadlih, dari karunia-Nya. Tapi di sini hendaknya kita itu menyatakan, jangan disembunyikan gitu. Jangan disembunyikan biar kita ini Allah senang. Nah, ini hadis jawabin hadis di dalam salah satu hadis, innallaha idza an'ama ni'matan. Sesungguhnya Allah ketika memberikan satu nikmat ala abdin pada seorang hamba, ahabba, Allah itu suka ayat ar-ra'ataruha alaihi, menampakkan kenikmatan tadi dilihatin gitu, antaranya sampai kayak gak apa-apa nyatakan tuh beli mobil apa, yang penting gak sombong. Itu tergantung hati kita, paham? Kalau kita beli Alphard belum tentu sombong mas, belum tentu. Ada orang beli kalung setengah kilo, setengah kilo. Kalau itu mah kelihatan. Ya tergantung orang. Beli mobil mewah, rumah mewah, belum tentu sombong. Siapa tahu dia ingin menampakkan sesuatu yang diberikan Allah kepadanya. Gak apa-apa. Bahkan dalam di dalam Al-Quran itu, wa amma bi ni'mati rabbika wa hatim, dan adapun pada nikmat Tuhanmu, wa amma bi ni'mati rabbi wa amma bi ni'mati rabbika fa hatim, nyatakan itu dikasih nikmat apa, nyatakan. Dan ini orang kaya bajunya cuma satu, itu baik yang dipakai, padahal kaya duitnya banyak. Allah gak suka orang model kayak gitu. Sampai duitnya banyak, belikan baju yang bagus, gak apa-apa. Sampai duitnya banyak, makan yang enak, gak apa-apa. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Nih mas,
Makanya ini semuanya harus pakai ilmu, ya kan? Jangan dia makan tempat yang mahal, sombong ya. Belum tentu, ya kan? Makanya saya udah pernah bilang, semua makanan yang pernah saya dengar di sini di mana udah saya cobain semuanya teh. Ada yang belum jangan, ada yang ngomong coba ngomong siapa apa mas? Saya cobain semuanya. Si Susi, nggak doyan saya si Susi teh. Muntah saya pengennya. Susi, ngerti Susi? Apa? Ikan mentah itu. Saya diundang, diajak orang kaya Pak Mas di Lipo. Saya habis ngisi manasik umroh di travelnya. Akhirnya saya diajak sama yang punya travel di City Walk itu, di City Walk. Di situ ada Susi ya. Susi dah. Si milik Kitty ada si milik Kitty ya. Susi. Nah saya makan. Besok dia banyak nih Susi. Saya makan amis pengen muntah saya. Astagfirullah. Saya bilang Haji ini makanan apa? Apa? Kiai ini Susi. Ini makanan menyehatkan Kiai, menyehatkan. Dari Jepang, apa dari Jepang ya? Ini dari Jepang ya. Ini makanan saya kagak doyan. Mending nyari solaria PA gitu. Coba Kiai ini apa ya? Akhirnya saya ini makanan di sini belinya tempat lain. Aduh, emang lidah saya lidah. Tapi udah saya cobain, amis kayak enak, pengen muntah. Apalagi makanan apa mas? Pokoknya pernah saya cobain baik. Ada yang pernah? Yang penting jangan haram ya pokoknya. Jangan haram. Suike, berarti pernah nyobain dong. Ya haram itu mah. Tahu suike? Suike, sate kodok. Udah pernah saya cobain itu maksudnya makanan yang halal, yang mahal-mahal. Udah pernah saya cobain. Saya cobain minuman juga begitu. Minuman apa be? Ada dulu ada es pisang hijau. Saya cobain. Begini aja. Es doger, es apa lagi? Pokoknya kayak gitu. Udah sampai yang namanya mie gacoan. Saya sampai wajah saya jadi merah karena kemanasan. Dan gitu level. Itu kan level 1 sampai 5, 6 sampai 10 kalau nggak salah. Berarti ini saya 5 aja lah gitu, 5 pertengahan berarti. Jadi ini saya mikir kalau 1 berarti nggak pakai lombok kali ini, 2, 3, 5. Akhirnya pesan 5. Sama mamanya berdua nih. Yang 5 aja perut saya langsung buncrut. Padahal yang 5 apalagi yang 10. Mati kali orang itu ya Allah Gusti. Mie apa? Mie Bogor, mie yang sana mana? Yang dekat Lipo itu. Yang biasa itu mie apa? Mie Lipo mie apa mas? Sama mie apa sih belinya mana? Yang di dekat Lipo, yang ke arah Lipo itu. Mie apa semua yang biasa enak itu? Lupa lagi saya. Ada yang tahu? Itu Mas Topa yang suka nge-grab dia harusnya tahu loh. Yang sebenarnya mie golek. Kalau itu nggak pedes tuh enak. Pokoknya makan yang kira-kira ini saya cobain. Ternyata makanan mau daging ayam segala macam.
Yang enak teh sayur asem sama peyek sama sambal kerupuk, udah itu mas. Sebenarnya makanan enak itu tergantung kita, ya kan? Lidah kita. Orang sakit dikasih makan apa baik kagak masuk, ya kan? Maka saya nyatakan punya duit dinyatakan untuk apa? Nih dinyatakan, di samping dinyatakan untuk sedekah. Tuh, ya ini bentuk kenyataan benernya sebenarnya Pak Hadis itu. Allah senang sampai sedekahkan uang. Kemarin saya ke masjid apa? Di Lamongan kemarin, Bang. Masjid apa ya di? Aduh, yang ada di Mekah itu namanya masjid. Kira-kira dipikir lupa. Aduh lupa. Masjid. Ini kalau kayak gini lupa, ya kan? Iya, masjid itu memang dibikin seperti Mekah, minum gratis, semua kayak gitu. Di Lamongan, ya kan? Ya. Itu masjid yang bangun di sendirian. Itu tuh orang kaya itu bangun masjid sendirian, lagi masjid yang luas. Baunya kalau kita masuk seperti mencium masjid Nabawi, ya kan? Itu masjid apa? Coba dicari di Google saya. Jadi Namira. Iya, ya Namira. Itu seperti itu. Ya, paham ya? Itu dinyatakan. Kalau saya punya uang dinyatakan buat pesantren, ya, alhamdulillah. Ini kan buat pesantren, buat ini. Rumah-rumah di Badrokan itu kalau santrinya banyak dipakai untuk santri buat hafal Al-Quran. Rencananya begitu mas, ya kan, punya niat seperti itu, ya. Jangan disembunyiin teh buah harta, disembunyiin buah hasil bisa jadi orang teh pelitnya seprovinsi, ya kan. Jangan, nyatakan, ya kan. Bahkan kita disuruh doa nih, tulis doanya nih, biar kita selalu dikasihkan nikmat oleh Allah, ya kan? Allahumma ja'alna, ini doa dari kajian Nabi. Allahumma ja'alna syakirin li ni'matika Allahumma ja'alna syakirin li ni'matika mutinina biha alaika qabiliha. Wa atmimha alaina. Artinya tahu gak? Allahumma ya Allah ij'alna, semoga Engkau menjadikan kami syakirina, orang-orang yang bersyukur, li ni'matika, pada nikmatmu, mutinina biha, orang-orang yang senantiasa memuji
pada nikmatmu usini nabiya alaika qabilia atasmu qabilia termasuk orang-orang yang menerima nikmat, yang bisa menerima nikmat. Wa atmimha dan sempurnakanlah nikmat alaina kepada kami. Itu mas, ini doa. Jadi biar kita bisa menjadi orang yang bersyukur pada nikmat yang diberi, yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat yang sedikit maupun yang banyak, kita bisa mensyukurinya. Terus kita bisa memujinya. Nah, memujinya itu nikmat. Dan termasuk orang yang bisa menerima itu nikmat, qabiliyah. Terus kita minta agar disempurnakan nikmat itu untuk kita. Wa atmimha lana, gitu. Wa idza azana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Allah telah menetapkan, ya, la in syakartum, jika kalian bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan pada kalian. Kalau kita terjemahkan panjangnya begitu, la azidannakum, sungguh aku akan menambah nikmat itu untuk kalian. Itu makanya sedikit disyukuri jadi banyak, yang banyak disyukuri jadi awet, makin banyak makin awet. Paham? Gitu mas. Allah. Wa atmimha alaina, semoga engkau menyempurnakan pada itu nikmat pada kami. Itu. Siapa itu orang sombong? Yaitu tadi. Makanya di sini disebutkan lanjut ini, alladzina, siapa itu orang sombong? Alladzina, yaitu orang-orang yang yabkhaluna, yang bakhil, pelit. Ini tadi ngantin cetil. Banyak bahasa pelit teh. Orang Jawa itu cetil, koret, pedit, medit, mereka hese, cap jahe, apa lagi cap jahe? Koret banget, ibarat kayaknya dimakan lagi itu mah. Mereka hese, mereka sih kayak bahasa India ya. Umat pelit, buahnya bin pelit, bin cetil, bin mereka hese. Di samping itu dia bakil, itu orang sombong mas. Dia merasa dirinya punya segalanya, ya kan? Wa ya'muruna nasa, dan mereka memerintahkan orang lain, manusia, bil bukhl, untuk bakil. Itu orang sombong, ya kan? Yang dimaksud di sini bukan hanya dia pelit sendiri, perintah ke orang lain biar pelit. Dalam wa yamna'un al-ma'un alladzina hum an sholatihim sahun walladzina hum yura'una wa yamna'una mereka menghalang-halangi orang untuk berbuat baik. Ada orang mau sedekah sedikit, yang lain pada 100.000, dia 10.000, dia bilang 10.000 malu-maluin. Padahal
10.000 mau berapa kek? Ini 10.000. Karena orang ini ngalang-ngalang merdeka usah. Ya Allah, merdeka gak usah. Ini hati-hati. Ya, wa yaktumuna ma atahumullah min fadlih. Saya jelaskan tadi. Mereka itu menyembunyikan apa-apa yang diberikan Allah kepada mereka. Nyatakan mas, sampai dikasih kecerdasan, kepintaran, punya ilmu, nih ajarkan. Itu paham? Kalau ngurusin capek-capek, dan saya ngaji, ngurusin capek mah capek. Maknya sampai rasa ngaji di sini, mama sakit dia. Mak saya itu lagi di sini mana? Meskipun di sini libur, karena lihat saya ngaji seharian, mau berangkat lagi, rasa berangkat kesel. Orang tua itu begitu. Saya sampai malam pulang pak, terus malam pagi dan ngaji lagi, berangkat lagi kayak gitu, capek tuh. Tapi itulah udah dakwah. Karena Allah udah anugerahkan satu ilmu kepada saya, harus ditularkan ini. Termasuk orang pelit, dia punya ilmu kagak mau ngamalin. Ngajedok bahasa Inggrisnya deh. Ngerti deh ngajedok? Cicing. Punya ilmu dan cicing disuruh ngajarin kagak mau. Ya kan? Ya ini semuanya untuk perjuangan. Saya ngaji mana-mana kok dapat pisau-pisau dikumpulin buat pesantren. Ya kan? Ada yang ngaji itu cuma buat beli bensin aja kagak cukup, ada. Itu memang tetap ngaji aja. Saya pernah ngaji 2 tahun lebih kagak ada pisaunya. Naik motor lagi belum punya mobil mas, bener, di satu perumahan kagak ada pisaunya. Hujan-hujan saya datang ngajinya tiap minggu sore jalanin. Karena apa? Ya, kalau dapat pisau ya alhamdulillah untuk perjuangan agama Allah gitu. Jangan untuk kesenangan pribadi, ya. Insya Allah berkah mas, hidup itu berkah. Kalau begitu, kalau kita hidup tujuannya akhirat, dunia akan ikut. Kalau sampean yang sampean kejar itu dunia, maka dunia itu makin jauh dari kita. Makanya dunia itu seperti kupu-kupu. Kupu-kupu kita kejar, lari, kita diam kecapean, kupu datang mencong aja di kita, ya kan? Seperti itulah dunia, ya. Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas. Orang sombong itu termasuk ini, orang-orang yang menginfakkan hartanya riya karena manusia. Itu dia mau sedekah tapi karena manusia. Wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Dan mereka tidak iman kepada Allah dan juga tidak iman kepada hari akhir. Orang takabur itu orang sombong, merasa dirinya paling gede baik begitu. Wa may yakuni syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Dan orang yang mana setan menjadi temannya, dan setan itu seburuk-buruknya teman. Ingat di sini ada penjelasan bahwasanya teman itu sangat mengaruhi temannya. Nih ada anil mar'i latas al wasal an qarini ya kan? Nih kalau kamu pengen tahu tentang seseorang, kamu jangan tanya dia wasal an qarini, tapi tanya temannya. Itu fakullu qarini bil maqarini yang tadi. Karena tiap-tiap teman itu akan ikut temannya. Gitu mas. Orang yang kerudungan cakep,
temannya jablek, jangan percaya. Jangan percaya. Kerudungnya itu hanya formalitas baik, ya kan? Hanya untuk jablek, ada yang kerudungan juga, ya kan? Jablek itu. Makanya sampai lihat temannya, dia orang baik apa enggak ya? Lihat temannya. Kalau temannya baik, dia orang baik. Orang temannya kacau nih, dia pasti kacau juga orangnya. Paham? Hati-hati mas, cari teman. Cari istri sampai di satu ini. Mau nyari istri, sampean lihat nih perempuan, lihat temannya. Jangan dia ditanya, nih biasa sholat nggak nih? Sholat. Kalau saya mau sholat jangan ditanya mas. Bukan hanya 5 kali, 7 kali. Ketahuan bohongnya dia. Saking bohongnya kagak pernah sholat ketahuan. Ya kan? Karena apa? Karena yang ditanya dia akan menampakkan yang indah-indah di depan sampean. Ya kan? Kalau macak pun namanya juga mau ketemu pacar, wajahnya di putih-putihin, di bola-bolain, nanti bola-bolain, di merah-merahin, di bola-bolain apa? Yang pipinya kayak keseter bola itu. Blush on ya, kayak gitu lah. Pakai minyak wangi, iya. Sado segala macam lah. Karena mau ketemu Pak sampean, dia senang lihat sampean. Itu mas, luarnya doang mas. Tapi kalau sampean pengen tahu aslinya dia, lihat temannya. Orang sombong itu temannya setan. Gitu makanya ini menyebutkan mas, ya kan? Wa may yakun syaitan lahu qarinan. Itu. Paham? Wa alaikum law amalu bil, apa sih ruginya kalau mereka iman kepada Allah dan hari akhir, wa anfaqu, dan mereka menginfakkan emas sedikit dan razaqahumullah. Bahkan Allah, padahal kalau kita infak pada Allah, menginfakkan harta di jalan Allah, iman kepada Allah, untungnya banyak. Di dunia udah dapat untung, di akhirat dapat untung. Itu ya. Saya kira sampai di sini ngajinya. Kita tutup ngaji kita dengan baca sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahaladzim astaghfirullah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.